Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bioteknologi Mikroba di Bidang Lingkungan. Bioteknologi mikroba merupakan cabang bioteknologi yang difokuskan pada pemanfaatan mikroorganisme dan produk metaboliknya dalam proses industri, kesehatan, pangan, dan lingkungan. Next. Jenis mikroba di bidang lingkungan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada bakteri pengurai, Actinomycetes, fungi, dan archaea. Contohnya di sini ada bakteri pengurai, yaitu Pseudomonas dan Bacillus, di mana ini itu berperan penting dalam daur ulang nutrien, degradasi bahan organik, serta bioremediasi polutan. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dan peran bioteknologi mikroba di bidang lingkungan. Yang pertama ada bioremediasi. Bakteri yang berperan yaitu Pseudomonas dan Bacillus, di mana bioremediasi ada dua teknik utama. Yang pertama ada bioamantagen dan yang kedua yaitu biostimulation. Selanjutnya yaitu ada biodegradable. Mikroba yang berperan yaitu Cupriaphidus necator yang menghasilkan PHA. Nantinya akan mengurangi masalah sampah plastik dan lebih aman bagi lingkungan. Berikutnya yaitu bioteknologi dalam degradasi senyawa alam maupun senyawa kimia. Contohnya ada kayu, degradasi lignin, degradasi fenol oleh Pseudomonas dan Bacillus. Next. Berikut ada contoh penelitian tentang bakteri asosiasi karang di pantai Jepara yang berpotensi mendegradasi mikroplastik. Next. Selanjutnya ada bioteknologi mikrobia di bidang produksi energi ramah lingkungan, yaitu memanfaatkan mikroorganisme bakteri, archaea, dan alga untuk mengkonversi bahan organik maupun limbah menjadi energi terbarukan, seperti biogas, biohidrogen, dan microbial fuel cell atau MFC. Selanjutnya yaitu bioteknologi mikrobia dalam pengolahan limbah, ada biofilter, tangki septik, dan juga pengolahan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun rumah tangga. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bioteknologi mikroba di bidang lingkungan. Yang A, kelebihannya yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua biaya lebih murah, yang ketiga meningkatkan kesuburan tanah. Yang B yaitu kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua bergantung pada kondisi lingkungan seperti pH, suhu, dan lain sebagainya, yang ketiga tidak semua polutan bisa diuraikan. Berikut merupakan jurnal terkait MFC yang berjudul Potensi Microbial Fuel Cell atau MSI. MFC pada mikroba tanah, sawah, lumpur, dataran tinggi. Next. Berikut merupakan diagram gambar yang menjelaskan tentang MFC. Yang pertama yaitu mikroba pada lumpur sawah akan diisolasi dan juga diidentifikasi. Selanjutnya, mikroba tersebut akan dimasukkan ke dalam anoda. Selanjutnya, proses metabolisme terjadi dan menghasilkan elektron, proton, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya, elektron ditransfer ke anoda untuk mengalirkan melalui sirkuit eksternal ke katoda. Dan di dalam katoda akan menghasilkan reaksi emin plus H plus O2 dan menjadi H2O. Dan hasil akhir proses microbial fuel cell yaitu energi listrik terbentuk dengan tegangan maksimal 0,574 volt. Next. Selanjutnya, bioteknologi mikroba di bidang lingkungan berperan dalam memanfaatkan mikroorganisme untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan seperti bioremediasi polutan, pengolahan limbah, hingga MFC. Mikroba mampu menguraikan senyawa berbahaya, mengurangi pencemaran, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun penerapannya masih terbatas oleh kondisi lingkungan, lama waktu, dan juga kemampuan menguraikan logam berat. Teknologi ini tetap menjadi solusi ramah lingkungan yang berpotensi besar bagi keberlanjutan hidup manusia dan alam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.